wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Wa qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar semua ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah. 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 Baik, hari ini kita melanjutkan pelajaran kita. Pelajaran kita masih sekitar tentang nahwu. Ayah, sampai di mana? Silakan ditanya. Kemarin sampai latihan tuh Ustaz terakhir. Halamannya disebut Halaman 42. 42. Baik. Baik. Oh, sudah selesai berarti latihannya ya, Bu? Selesai, Ustaz. Ini ada ujian kenaikan kelas apa ini, Ustaz? Ada ujian kenaikan kelas. Kenaikan kelas 3. Baik, sebelum kita naik ke kelas 4. Ya. Amin, amin. Sebelum kita naik ke kelas 4, ya kan? Baru sekolah beberapa bulan udah kelas 4 aja. Ada ini evaluasinya. Yang pertama, kerjakan kembali semua soal latihan yang ada di kelas 3 ini. Tuh, tanpa melihat penjelasan di atasnya. Kan banyak nih, setiap bab itu ada latihannya, ya kan? Oke, seperti itu. Nanti ditulis kembali. Dikerjakan kembali maksudnya. Kalau sempat, iya kan? Durian sempat mungkin. Terus yang kedua, bacalah kata-kata berikut ini dengan harokat yang lengkap dan benar. Nah, kata-kata yang ada di dalam tabel ini, ya Bu, itu istilah-istilah yang telah kita pelajari sebelumnya. Tapi istilah yang kita pelajari itu biasanya ditulis dalam bahasa Indonesia, namun ini tertulis dalam bahasa Arab. Ya, kita baca. Ini bacanya gimana, Bu Rian? Yang lengkap harokatnya. Irob. Yang benar. Irob. Ada alif lamnya gimana bacanya? Al-Irob. Al-Irob. Al-i'robu. Robu. Iya, al-i'robu. Bagus. Silakan Bu Sri Lestari. Al-bina'u. Iya, mumtaz. Silakan Bu Sri Khalid. Ini mim nih. Oh, yang itu. Al-mabani. Al-mabniyu. Al-mabni. Niyu. Oh, semua pakai doma ya, Ustaz? Iya. Isim itu dalam keadaan normal. Isim ya Bu, dalam keadaan normal dia dibacanya rofa, tandanya dengan dhamma. Kalau belum dirangkai gitu. Ya, berikutnya silakan Bu Tati. Hadiroh Bu Tati, silakan. Karena pakai alif lam ya Ustaz jadi doma. Silakan. Yang bawah ya Ustaz. Yang ini. Ini. Ya, Al-mi'rabu. Al-mi'rabu. Al-mu'rabu. Mu'rabu. Oke, mu'rabu. Mu'rabu apa Ustaz, emang udah belajar? Sudah, lawannya mabni kan mu'rab. Oh iya, mu'rab. Mu'rab. Silakan Bu Dian. Dhamir munfasil. Harokatnya dimunculkan. Munfasil. Al-dhamiru. Al-dhamiru muntasilu. Iya, silakan Bu Alisa. Silakan Bu. Al-dhamiru. Al-muttasil. Muttasilu. Kemudian siapa nih? Bu Sri Khalid, balik lagi ke Bu Sri Khalid. Silakan. Asma. Ismul rot. Ismul. Asma ismul. Isyarah.
Isaroti. Asaroti. Ismu Ismu al isyarati. Terus berikutnya Bu Rian. Ismu al-mudhaf. Al-mausul. Al-mausulu. Al-mausulu. Ya. Kok ila isaroti Ustaz? Enggak dong. Bagus sekali. Itu susunan mudhaf ilaih. Ini setelah ini ada pelajarannya kayaknya. Terus ini bacanya gimana nih? Ya. Nun. Wakoy. Nun wakoy. Nun waqaf. Wikoyati. Nunnya panjang ya Ustadz ya? Ya, Ustadz, itu kasroh lagi tuh. Iya, sama Wiko. seperti ini dia. Mudhaf ilaih sama. Wikoy. Sama. Oh, gitu. Nah, poin yang ketiga ini bacanya gimana, ulang lagi? Al-i'rabu. Al-bina'u. Al-mabniyu. Al-mu'rabu. Ad-dhamiru al-munfasilu. Ad-dhamiru al-muttasilu. Ismul isyarati. Al-ismu al-mausulu. Nunu al-wiqayati. Itu bacanya gitu. Nah, setelah kita baca, lalu ini dijelaskan ini pengertiannya. Apa itu al-i'rabu? Apa? Perubahan harokat akhir ya? Iya. Apa itu al-bina? Tetapnya harokat akhir. Apa itu mabni? Sama bina tetap, harokat tetap. Iya, Ustaz. Kata atau kata yang dihukumi bina. Sorry. Kata yang mabni itu dinamai, kata yang bina itu dinamai mabni. Paham nggak maksudnya? Tapi maksudnya sama gitu, Ustaz. Maksudnya sama. Istilahnya gini, istilah untuk kata yang tidak bisa berubah-ubah namanya mabni. Istilah untuk kata yang berubah-ubah harokatnya dinamakan mu'rab. Itu Ustaz tanya dong. Ya kan? Dalam satu kalimat seumpama mabni sama bina kan sama tuh, harokatnya tetap. Nah, nanti kita penyebutannya boleh nggak? Kita mau nyebut bina atau mau nyebut mabni gitu dalam satu kalimat? Nah, dalam penyebutannya yang umumnya dipakai mabni. Oh, gitu. Mabni. Jadi sebenarnya ini gini, Bu. Bina itu kan tetapnya harokat akhir. Ya. Ya. Nah, tetapnya kata baik kata itu isim, fiil, huruf, kan ada 3. Kata yang harokatnya tidak berubah-ubah, kan, disebutnya mabni. Iya. Jadi istilah yang akan dipakai itu nanti adalah mabni dan mu'rab. Apa itu dhamir muttasil? Masih ingat? Silakan Bu Sri Lestari. Ad-dhamiru al-munfasilu. Apa tuh? Halo? Bu Sri Lestari? Udah ngopi, Bu? Halo, Bu? Silakan. Apa itu? Dhamir itu kata ganti. Ada ganti. Munfasil itu
Darfi, Terpisah. seperti apa itu? Huwa, huma, Wa huma hum hiya, huma, hun, hunna. anta, antuma, Anta antum antun. antum, anti, antuma, Anti antum antuma. tunna, Kunna. ana, Nahnu. Yes. Silakan nih Budian. Ad-dhamiru al-muttasilu apa tuh, Bu? Penulisannya harus disambung ya, Ustaz. bukan, Dhamir yang pertama. Oh, bukan tulisannya ya, Bu. oh, gitu ya. Dhamir kata ganti yang Kata selalu ganti. terhubung dengan fiil, Fi'il atau isim. dengan isim, dan juga dengan Hurjam. Huruf. huruf. Contohnya apa tuh? Huma, ha, huma, hunna, kakuma, Kum? ikuma, kunna, ya, nah. Mumtaz. Silakan. Bu Yanti. Ada Bu Yanti? Buka suaranya, berbangun kayak ini. Apa nih, Pak? Nih, apa maksudnya nih? Oh, ya, Pak. Isim isyarah adalah katatun Tunjuk. Tunjuk. Misalnya apa tuh? Aja. Tunjuk. Ajar. Haji. Ada. Haji. Belum cun nih, Pak. Oh, baik, belum baik. Ini Belum nyambung ya, Bu. belum nyambung. Robert. Baik, silakan. Bu Tati, ada Bu Tati. Ya, Ustaz. Silakan. Apa tuh? Isyarah. Nah, contohnya kayak hada. Oh iya, ada. Hadihi. Hadihi. Hada, hadihi. Zalika. Til. Tilka. Tilka. Ulaika. Ya. Haulai. Itu isim isyarah kata tunjuk. Nah, sekarang al-ismu al-mausul. Silakan, Bu. Siapa nih? Bu Najiha. Ada Bu Najiha? Ada Ustaz. Saya kira lagi bikin nasi goreng. Silakan. Udah makan. Oh iya kan. Silakan. Apa tuh, Bu? Lupa Ustaz nih. Baik. Kalau Baru buka. silakan Bu Alisa. Apa tuh, Bu? Isim mausul. Isim Yang mausul. mana, Ustadz? Isim Isim mausul. mausul. Iya. Kata sambung, kata penghubung. Iya, kata penghubung misalnya, Bu. Ya. Alladzi. Terus selain alladzi, allati. Fi'ila. Iya. Allati. Terus Ala. alladzani. Alladzina. Dan seterusnya. Nah, silakan Bu Rian, apa nih disebut nun wikoyah? Mana, Ustaz? Nih, apa nih? Apa nih? Udah habis kan, Ustaz? Belum nih, bawa belum. Oh, nun wikoyah. Oh. Nun wikoyah nun yang bisa merubah ya. Ya, nun yang menyelamatkan harokat Menyelamatkan akhir akhir dari fi'il mudhari ya. fi'il apa aja saja, fi'il apa saja. Yang menjaga ya, Ustaz. Yang jaga betul. Nah, baik. Menjaga Ya, pasti karena itu. sudah ujian, ya. Kapan ujiannya Ustaz? Belum lulus Ustaz. Maka Ustaz. dengan pertimbangan dari kepala sekolah dan wali kelas,
Hasil rapat. Rame-rame, Ya. rame-rame jawabannya. Iya. Biasanya kalau ada ujian libur, Pak. Iya, jadi Ya libur kan, hari Selasa libur. betul. Hari Senin kan libur. Ada hadiah Betul. Maka dengan demikian naik kelas, dikasih syafaat. Oke. Nah, di kelas 4. Aduh. Cepet Pelan-pelan nih amat sekarang nih, kita bagiannya. Sebenarnya ini hanya mengulang sedikit masalah yang lalu. Baik. Tapi sebelum saya mulai ini, adakah pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Baik. Tidak ada. Nanti nanya lagi Ya. kalau jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1 di kelas 4. Udah naik kelas 4 ceritanya nih. Nama wali kelasnya itu Bu Sri Lestari. Ketua kelas. Ketua kelasnya Bu Rian. Oke. Bab 1 pembagian i'rab. I'rab itu tadi apa tadi i'rab? Tadi kan kita jawab tuh. Perubahan harokat. Perubahan harokat akhir Sesuai dengan kedudukannya. ya. Jadi gini Bu ya. Ilmu nahu itu ngotak-ngatik harokat akhirnya saja. Setiap kata itu harokatnya itu diotak-atik. Enggak semuanya. Ujung dari kata itu misalnya kita bon. Bisa juga kita ban. Bisa juga kita bin. Ujungnya doang tuh yang diotak-atik. Nah, sekarang kita itu konsep nahu gitu tuh. I'rab adalah perubahan harokat akhir suatu kata. Tuh, sesuai dengan kedudukan kata tersebut dalam kalimat. Jadi perubahan harokat akhir kata, berubahnya itu ada penyebabnya. Penyebabnya adalah kedudukannya yang berbeda-beda atau posisi atau jabatan yang berbeda-beda. Subjek sama objek beda atau sama? Yang lain. Beda. Beda. Subjek sama kata kerja sama atau beda? Lain. Lain. Tuh gara-gara kedudukannya yang berbeda-beda. Maka harokatnya juga berbeda-beda. Nih. Sedangkan i'rab itu ada 4. Ada 4. Yang pertama i'rab rofa. Sebagian orang nyebutnya rafa. Rafa. Nggak pakai Ahmad. Rafa kiamat. Iya, enggak sebagian orang tuh kayak ada orang Kalimantan nyebutnya Rafa. Bukan. Oke. Kayak tapi ini bacanya rofa pakai ain ya Bu, rofa. Bukan pakai bukan juga pakai P tapi pakai F. Rofa. Oke. Nasob yang kedua nasob. Nasob. Yang ketiga jar. Ingetin magic jar nih tulisannya. Kemudian yang ketiga jazm. Jazm. Bukan balsem, bukan. Jazm. Rafa, nasab, jar. Nah, itu namanya nanti tuh. Perubahan harokat akhir kata sesuai kedudukannya nanti ada 4. Rafa. Sekarang rafa yang dibahas nih. Apa itu ar-raf'u? Rafa. I'rab rafa adalah i'rab yang tanda harokatnya dengan dhammah. Dengan apa, Bu? Dhammah. Dhammah harokatnya. Jadi rafa itu i'rab
perubahan kata sesuai dengan kedudukannya yang tandanya itu dengan dhammah. Dhammah atau dhammatain. Ibu boleh tambahkan di buku Ibu di sini. Doma atau domaten. Iya. Jadi keduanya itu disebut dhammah sebenarnya dalam istilah nahwu. Jadi rafa itu tandanya dengan apa, Bu? Dhammah. Dengan dhammah. Doma. Baik dhammah maupun dhammatain. Ini i'rab rafa itu perubahan harokat akhir rafa itu hanya terjadi pada isim dan fi'il. Kan kata ada 3 tuh, ada isim, Fi'il. ada fi'il, ada Huruf. isim, Isim. fi'il, Fi'il. huruf. Huruf. Ini yang masuk i'rab rafa itu hanya isim dan Fi'il. fi'il. Berarti huruf masuk atau tidak? Tidak. Dua. Contoh ya, contoh yang isim. Ini contoh yang isim yang atas. Kitabun. Rafa bukan tuh? Rafa. Rafa. Masjidun. Masjidun. Rafa. Domatain. Ya Rafa kan? Rafa. Iya. Miknasatun. Rafa. Rafa. Tuh. Ini Isim. isim. Isim kan, Bu? Iya. Taunya isim dari mana? Tanwin. Iya, Tanwin. bagus sekali dari tanwin, bagus sekali. Tapi kalau saya ganti, nggak usah pakai tanwin lah. Al-kitabu. Rafa. Rafa. Al-masjidu. Rafa. Rafa. Wah. Al-miknasatu. Rafa. Wah. Itu juga isim. Yaktubu. Ini fi'il bukan? Fi'il. 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 Taunya fi'il dari mana? Dari Diawali huruf ya. ya. Iya, fi'ilnya fi'il apa nih? Mudori. Mudori. Rafa kah dia? Rafa. Rafa. Tandanya dengan Doma. Doma. yasjudu. Rafa. Rafa. Tandanya dengan Doma. dhamma. Yaknusu. Rafa. 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 Tandanya dengan Doma. Doma. dhamma. Aduh, di sini mau tahu berdua sama Ustaz. Iya. Oke, jadi i'rab rafa tanda harokatnya dengan Doma. dhamma. Doma. Jadi ibu kalau baca Quran ujung tuh ibu misalnya ada harokat ini ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kan gitu ya. Syamu itu rafa bukan? Rafa. Rafa. Tandanya dengan apa? Dengan Doma. dhamma. Ibu akan bertanya nanti pertanyaan, Ustaz, kalau begitu, saya kan taunya dengan dhamma, iya. Saya nggak tahu kedudukannya. Nanti kita pelajari. Mantap. Oke. Jadi, jadi ini kalau apa tuh isim tandanya tanwin. Tidak harus tanwin, Bu. Di sini seperti saya bilang, saya mau buang tanwinnya dimasukin alif lam menjadi Alkitabu. Alkitabu itu juga rafa juga. Oh, berarti kalau dia yang tidak tanwin berarti pakai alif lam gitu Ustaz ya. Betul sekali. Jadi tanda dari rafa, saya tegaskan ini tanda i'rab rafa itu tandanya dengan dhammah maupun dhammatain. Dhammah itu untuk isim yang ma'rifat yang dimasuki alif lam. Jadi al-kitabu, al-masjidu, al-miknasatu,
al-ummu, al-abbu, ya kan? Al-baitu, al-jamalu, oke, al-khairu, dan seterusnya. Tapi kalau tidak ada alif lamnya, kitabun, masjidun, miknasatun, madrasatun, mudarrisun, apalagi Bu? Ustadz, nanya dong. Ya, Itu yang Ustadz bilang tadi, isim ma'rifat itu kan pakai alif lam. Nah, jadi kalau misalkan kita ditanya kedudukannya sama lagi belajar gitu, kita nyebutnya isim ma'rifat gitu, Ustadz. bukan. Kalau kedudukannya bukan isim ma'rifat, tergantung. Itu kan ditinjau dari mana tuh? Ma'rifat itu dari kejelasannya. Kedudukannya tergantung dia berada di mana. Kalau paling depan sekali, kedudukannya sebagai mubtada. Ya. Jadi kita nyebutnya apa? Mubtada gitu. Iya, kalau ditanya Padahal kan itu isim ma'rifat, Ustaz. Betul sekali. Jadi begini, Bu. Isim itu tinjauannya banyak. Dilihat dari jenisnya, seperti ini nih, saya kasih contoh ya. Kita udah belajar ini kan beberapa rangkaian yang lalu nih. Saya kasih contoh nih. Terlihat, Bu? Lihat Ustadz aja. Masya Allah, jangan lihat saya. Ya, Ustadz ini. Habis yang di layar Ustadz, screen-nya. Begini, Bu. Nih, Bu Ria. Misalnya nih. Misalnya nih. Tinjauan katanya begini. Kan kita udah berlalu di pembahasannya. Al-kitabu. Apa artinya al-kitabu? Buku itu. Ya. Analisanya yang pertama, kata al-kitabu dilihat dari jenisnya. Dilihat dari jenisnya. Maksudnya jenis kelaminnya. Apakah al-kitabu itu mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Waalaikumsalam, baru bangun nih kayaknya orang Pondok Gede. Mudzakkar ya, Ustaz. Tumben habis subuh tadi tiduran. Oh iya, makanya. Nah. Jadi dilihat dari jenisnya, jenis kelaminnya, apakah al-kitabu itu muannas atau mudzakkar? Mudzakkar. Mudzakkar. Taunya mudzakkar dari mana? Tidak ada tak marbuto kan? Iya, itu satu dianalisa. Oh gitu. Terus Ustaz? Dilihat dari kejelasannya, apakah dia ma'rifat atau nakiroh? Oh, ma'rifat. Ma'rifat karena ada alif lam. Terus dilihat dari ya pendekatannya lagi dilihat dari jumlahnya. Apakah dia tunggal? Apakah dia dua atau jamak? Tunggal. Maka tunggal itu bahasa Arabnya mufrad. Tuh. Terus analisanya lagi mufrad mudzakkar dilihat dari keberadaan dia menerima tanwin atau tidak menerima tanwin. Oh, dia isim munsharif. Nah, isim munsharif. Nah, ini analisa, Bu. Analisa seperti ini. Ini sebagai pelajar nahwu harus bisa menjawab ini. Ya. Kalau bisa menjawab ini semua, nanti itu enak untuk digunakan untuk menyusun kalimat, tuh enak nanti. Iya, makanya ini belajar. Jadi Ustadz, satu kalimat itu banyak analisanya gitu Ustadz. Banyak. Apa gunanya analisa ini? Ini kalau Ibu menyusun kalimat dengan mengenal ini semua, itu gampang. Insya Allah tidak salah. Tuh. Pokoknya kan nahwu isim terus yang dibahas. Kalau nggak salah ini isim mudzakkar dan isim muannas sudah, ya kan? Sudah. Ya kan? Ma'rifat juga sudah. Sudah, ma'rifat sudah. Mufrad juga sudah. Kan yang diuji itu Ustadz dalam BAQ.
ujiannya. Nanti kalau yang ditanyakan Bu Rian, Alkitabu itu kedudukannya sebagai apa? I'rabnya sebagai apa gitu. Kalau kalimatnya begini, Alkitabu mufidun lana. Buku itu bermanfaat untuk kita. Terus di garis begini. Ya kan biasanya begini, Bu. Itu ya. Pertanyaannya, apa kedudukan dari kata yang bergaris bawah tersebut? A. Ya. Alkitab. Fa'il. B. Isim maf'ul bi. C. Mubtada. Lalu jawabnya, ya mubtada. Mubtada bisa gitu. Mubtada, bukan ini jawabannya, bukan. Ini analisanya. Baik, sebegitu mestinya. Ntar juga sampai, oke? Ini selayang pandangan ya. Baik, kita lanjut lagi. I'rab rofa, tanda i'rabnya dengan apa tadi? Doma. Doma atau temetin. Nah, setelah rofa, kita masuk ke nasab. I'rab yang kedua. I'rab nasab itu i'rab yang perubahan harokat kata yang tanda akhirnya itu dengan harokat fathah atau fathatain. Misalnya nih, sebelum ke contoh, nasab tanda harokatnya itu dengan fathah atau fathatain, dia hanya terjadi pada isim dan fi'il. Sama seperti rofa tadi, ternyata dari 3 kata isim, fi'il, huruf yang masuk kategori i'rab nasab itu adalah isim dan fi'il. Kalau begitu huruf tidak boleh dinasab. Tidak boleh. Oke. Contoh nih, kitaban. Isim bukan tuh? Isim. Tandanya dengan Tanwin, fathah tanwin. Fathatain atau fathah saja sebutnya. Masjidan. Isim. Nasab. Miknasatan. Nasab. Nasab dia? Nasab. Sekarang saya mau ganti pakai alif lam. Alkitab. Nasab? Nasab. Al-masjida. Enggak. Nasab. Iya. Al-miknasata. Nasab? Nasab. Iya. Al-baita. Nasab? Nasab. Nasab. Al-qalama. Nasab? Nasab. Al-madrasata. Nasab? Nasab. Jadi ibu kalau baca Quran, kalau udah tahu harokatnya fathah begitu ya kan? Nasab. Isim. Baik fathah maupun fathati. Sekarang pada yaktubu fi'il. Yaktuba, yasjuda, yaknusa. Nasab bukan? Nasab. Nasab. Baik. Baik sekali. Nah. Itu artinya nggak berubah ya Ustaz? Tidak berubah artinya. Kitaban artinya apa? Kitab. Apa artinya kitab? Kitab. Buku. Kalau ditanya apa artinya kitab? Kitab ya itu mah gini juga. Apa artinya minum? Minum. Gini juga. Buku ya? Nah. Oke, kitaban nih buku. Nasab. Ya, artinya sama. Baik kitabun, kitaban, sama. Kitabin,
Sama. Artinya sama, cuma penggunaannya saja yang berbeda. Kalau kita kan buku ya buku aja udah. Saya beli buku. Buku itu bermanfaat untuk saya. Buku itu saya letakkan di atas meja. Buku itu diambil orang tanpa sepengetahuan saya. Saya marah karena buku itu. Oke? Karena buku itu sangat saya butuhkan dan susah untuk mendapatkannya. Itu buku, semua kata buku. Nggak berubah tuh bahasa Indonesia menjadi buka, buka, buki. Berubah atau tidak? Berubah. Ya? Itunya berubah harokatnya tapi maknanya sama. Iya, enggak harokatnya kalau bahasa Arab sama harokatnya berbeda-beda jadinya nanti. Tapi bahasa Indonesia tadi buku bisa nggak berubah menjadi buka, buki? Enggak. Artinya udah beda lagi, Ustaz. Nah, begitu. Bisa dipahami, Mbak? Bedanya situ ya. Ilustrasi kan gitu, Pak. Nih, misalnya ini ya. Saya membeli buku. Buku itu bermanfaat untuk saya. Buku itu saya letakkan di atas meja. Saya membaca buku itu setiap pagi. Suatu hari, buku itu tidak ada di atas meja. Kemudian saya tanya tentang buku itu pada anak saya. Di mana buku itu berada? Jawab anak saya, buku itu, saya tidak lihat buku itu, Mama. Gitu. Coba perhatikan kata buku. Letaknya beda-beda kan, Bu? Sudah kalimat. Iya. Apakah dia berubah itu buku itu menjadi buka, buki dalam bahasa Indonesia? Tidak. Tidak. Tapi kalau ditulis, diterjemahkan dalam bahasa Arab, itu berubah-ubah nanti. Entah jadi kitabun, entah jadi kitaban, entah jadi kitabin, entah jadi alkitabu, begitu. Gitu pemahamannya. Maknanya sama. Caranya ngotak-ngatik harokat akhir saja. Baik, yak musuh, yak yasjudu, yak musuh. Nah, ini seperti ini. Lalu yang ketiga, i'rab yang ketiga apa, Bu? Jar. Jar. Jar itu lihat hanya only untuk Isim. isim. Jadi nggak mungkin fiil, nggak mungkin juga huruf itu jar i'rabnya. Yang isim, yang jar itu hanya isim. Jar itu i'rab yang tandanya dengan kasroh. Misalnya kitabin atau al-kitabi. Masjidin atau al-masjid. Miknasatin atau Al-Miknasati. Nah, itu namanya jar. Kitabin isim bukan? Isim. Masjidin isim bukan? Isim. Miknasatin isim bukan? Madrasatin isim bukan? Taunya isim dari mana? Nama itu kan nama. Ada tanwin. Ada tanwin. Bisa dipahami sampai sini? Insya Allah. Nanti kita tulis contohnya. Ini pemahaman dulu. Oh, i'rab itu begitu. Yang keempat, i'rab yang keempat, i'rab sendiri artinya perubahan harokat akhir kata sesuai dengan kedudukannya. Ini berubah nih harokatnya. Al-jazmu artinya hanya pada fiil. Ibu boleh tambahkan di sini. Jazm ini hanya pada fiil mudhari saja. Hanya pada fiil only. Tambahkan. Tahu kan fiil mudhari? Hanya pada fiil mudhari. Kalau begitu fiil maudhi, fi'lul amri, ada nggak jazmnya? Tidak ada. Tidak ada.
Nah, i'rab Ustaz, saya jazm. keluar dulu ya, nggak ada suaranya habis terima telepon nih. Oh ya. I'rab, silakan Bu. I'rab jazm itu tandanya dengan apa? Harokat. Dengan Sukun. sukun. Yaktub, yasjud, yaknus, yakun, yalid. Nggak ada suara ini Keluar Iya. dulu Bu, nggak apa-apa. Nanti masuk lagi jernih nanti Ya. suara. Jernih. Iya. Bukan penjernihan. Kalau penjernihan dekat pejompongan kalau nggak salah. Tahu aja. Itu Fatahila apa di revolusi itu kan? Revolusi. Revolusi mana nih? Pahlawan revolusi Pondok Bambu kan penjernihan gitu. Oh gitu. Beda yang ngomong Pondok Gede. Sering lewat Pondok Bambu. Kira di pegangsaan. Iya. Ibu di Pegangsaan, Bu. Bu Sri Lestari. Bukannya di Ranggunan, Pak. LA. Dia di LA dekat Ranggunan. Iya, mantap. Enggak. Di LA lagi musim apa, Bu, sekarang? Sim apa ya, Pak? Kayaknya segala macam buah ada, tapi saat ini kali kosong kali. Oh, gitu. masih COVID ya Bun. Iya. Seperti ini nih, Bu nih. Jadi i'rab itu apa tadi? Simpulannya. I'rab itu ada Perubahan akhir kata, Arab perubahan lokat akhir satu kata sesuai dengan kedudukannya. I'rab itu sendiri ada berapa? Ada 4. Yang pertama, Rofa, yang kedua, jar, jazem. yang kedua nasab dulu. Iya nasab, jar, jazem. Jar, terus? Jasem. Jazem. Iya. Jazem sama sih jazem. Boleh dibalik-balik nggak apa-apa boleh. 3 dong. 4. Jangan korupsi, jangan Satu lagi. korupsi. Balik Bu, satu lagi jazem. Kan Alam berikut. Yang pertama, Rofa, Rafa. Yang pertama Rofa, Yang kedua, Nasab, yang ketiga, jar, yang keempat, jazem. yang kelima, nggak ada. Ada kesimpulan. Oh, jas Yang ada kelima jas sama jazim beda. apa? Jas sama jazim beda. Jas. Iya. Beda kalau jas mah dipakai. Kagak, bukan yang ketiga tadi apaan yang sebelum jazim? Jar. Oh, jar. Ya. Astagfirullah. Iya. Saya nggak bawa buku. Borulin hujan ya di sana ya. Saya lagi di Tanjung Duren, Bu. Nggak bawa buku. Keren, Masya Allah Tanjung Duren. Iya. Luar biasa. Satu, Rofa. Dua, nasab, tiga, jar, empat, jazem. Jazim. mantap, alhamdulillah. Kan lupa. Apa makan aja, Bu. Baik, ada 4, cuma 4 doang, masa nggak apa? Rofa, Rofa. Rob, jar, jazm. Ustaz, Ya, jadi kalau orang mau bicara sama kita Irob, ya cuman itu aja ya? cuma 4 aja, ya nggak beda dari itu. Oke, Kan orang suka ngomong, belajar Irob, itu aja ya berarti? itu aja. Cuma menentukan rofa, nasab, jar, jazm, itu ada pengembangannya lagi. Nggak jauh. Nah, sekarang saya kasih contoh ya, Bu. Saya kasih contoh. Biar supaya lebih jelas lagi. Biar nyantol. Nyantol. Kalau di Tanjung Duren juga tidurnya kesiangan mulu jadinya orang Tanjung Duren. Kagak. Baik.
Nih dia nih. Tuh. Udah terlihat, Bu? Udah. Jadi i'rab itu hanya 4. Catatan, ini hari Minggu Ahad. Ahad, 8 Agustus. Masya Allah. Berarti bentar lagi kemerdekaan. Iya. Udah siapin bendera? Alhamdulillah. Ahad. 18. 8. 8. Oh, 8 8. Ustaz, 18, 17 aja belum. Agustus Belum dia, Bun. Semangat banget ya Ustaz. 2001. 2021. Ah? 2021 ya? Iya. Benar. Catatan. Nahu. Dasar. Kalau saya kirim PDF-nya itu dibaca nggak kira-kira? Dibaca. Baca, cuma Coba Dilihat, tulisannya kecil-kecil. dibaca atau YouTube dilihat? juga dilihat, Ustaz. Dibaca Ustaz, insya Allah. Halaman 45. 45. 45, 46. Oke, 45, 46. Tuh, udah detail banget ini sebenarnya. Tema I'rab. Pembagian Rob. i'rab. Si Irab sendiri apaan tadi? Ya, lupa dia. Dan pembagiannya. Dan macam-macamnya. Baik. Ini buat tabel. Itu buat tabel. Bagaimana di monitor Ibu, kecil atau besar tulisannya? Di monitor saat ini besar, tapi kalau Besar, kita besar, buka besar, di itu cukup. YouTube nanti kecil-kecil. Oh gitu. Nggak bisa dibesarin gini, nggak bisa. YouTube ya nggak bisa ya, Bu? Kalau di YouTube nggak bisa, iya dibesarin. Di itu bukannya di full anu. Itunya PDF-nya ya, Ustaz ya. Bukan full di Makanya sekalian sekarang saya tulis aja deh. Lihatnya jadi itu pedes mata. Oh gitu. Setuju. Saya juga nyatet aja biar. Oh bagus kalau begitu saya pelan-pelanin rofa. Nggak Nanti apa-apa, rofa. Ustaz. Cepet juga nggak apa-apa. Rofa. Nasab. Terus Jar. jar. Terus Nanti di sebelah. Dek. Jazam. Tuh. Jadi ada 4 Bu, ngapalinnya gampang. Ini fontnya udah 16, cukup ini. Alfa. Air hangat nih. Contohnya nih, rofa, ya kan? Rofa, contohnya rofa. I'rab rofa itu contoh. Ini kita hapus saja dulu. Nah, kita jelaskan satu-satu. Yang pertama rofa. I'rab rofa itu apa pengertiannya?
Ada, Bu. Ya, Rofa itu apa rofa? yang terdapat pada isim dan fiil dan memiliki tanda berupa harokat domah di akhir kata. Itu rofa. Rofa adalah Salah satu bentuk roh. perubahan harokat Harokat pada satu kata. Di akhir kata. harokat akhir kata, ya, baik pada isim atau fi'il. Fi'ilnya fi'il mudhari saja. Fi'il mudhari, Rapi loh, Dek. mudhari yang tandanya yang tandanya dengan Doma. dhamma. Doma. Rofa juga disebut rofa juga disebut dengan istilah marfu. Tuh. Jadi kalau orang bilang marfu sama dengan Rofa. Oh, marfu itu rofa. Iya, makanya kadang-kadang kan bingung Ustadz. Makanya saya kira gitu. Banyak istilah gitu. Padahal marfu itu kan tunggal ya artinya ya. Itu mufrad. Mufrad. Itu kan kebolak-balik kan. Bolak-balik nggak apa-apa. Jadi kalau rofa itu sama dengan marfu. Nah, jadi Ustadz, kalau kita lihat akhirnya doma, kita bisa sebut marfu atau rofa gitu? Ya, boleh. I'rab rofa atau marfu. Rofa atau marfu dalam kurung marfu. I'rab rofa itu marfu. Isim yang i'rab sendiri itu perubahan kan? I'rabnya isim yang i'rabnya rofa itu marfu berkedudukan sebagai satu Fa'il. Sebagai dia sebagai fa'il. Apa itu fa'il? Aku. Subjek. Yang kedua, dia sebagai mubtada. Isim yang ifrad mubtada. Terus yang ketiga sebagai khobar mubtada. Khobarul mubtada. DLL. Apa itu DLL? Dan lainnya. Ya, lain-lain. Kalau itu tahu deh. Nah, sekarang kita bahas. Ini cuma rofa doang nih kita bahas nih pagi ini. Rofa ya? Ya. Walaupun ini ya, Ustaz. Naikin dulu, Ustaz. Tanggung Ustaz, naikin dulu tanggung yang tadi. Enggak, masalahnya itu enggak ada tangganya kalau dinaikin. Ya turunin deh, Ustaz. Iya. Apalagi turunin Bu, tangganya enggak ada gimana? Enggak ini. Nah, loncat aja, merosot pohon. Ini kalau dibaca enak ini. Kalau dibaca juga. Ya, dibaca. Kalau dibaca ya. Iya, dibaca enggak Ibu?
Nah, ini kan dibaca nih Ustadz nih. Iya, bagus. Alhamdulillah. Ini gede nih, bahasa Arabnya terus gede. Udah Ustaz, yang tadi tinggal B. Ah, Ya, kalau di print kelihatan ini. Ustaz. Bagus Kemudian Naik, nah Ustaz. Nah, Nah, Ya, Ustaz. khobar mubtada, terus apa tadi yang cek khobar mubtada? dan lain-lain. Oh, tulisan khobar gitu bukan A ya Ustaz? Bukan khabar. Kan pakai kho dia. Mubtada. Arabnya kan pakai kho. Khobar. Khobarun. Kabar artinya. Jadi bahasa Indonesia jadi kabar. Karena di Indonesia itu tidak ada literasi kho. Kho itu tidak ada. Maka diplesetin aja menjadi kabar. Demen banget plesetin. Kabar. Apa khobar? Bu Rian. Khobar. Apa khobar, Bu Rian? Khobar. Folas. Fine. Ya Ustaz, udah selesai. Cepet juga Ibu nulisnya. Saya tahu aja belum selesai. Tadi ntar ditinggalin Ustaz kalau nggak cepet-cepet. Tinggalin udak Bu, kejar pakai Udak. Susah Nih, naik saya kereta bahas juga satu-satu sekarang. nih. Dalam tabel, oke? Dalam tabel. Nih. Ini tabel untuk apa yang mana Ustaz? Tabelnya untuk yang ini, Bu. Kita kasih jelasan yang fa'il. Oh, untuk umum deh, umum nggak apa-apa. Umum aja, ntar kebanyakan tabel kalau satu-satu. Iya. Ya, tadi saya bikinnya lebar-lebar jadinya sehalaman Iya. sendiri. Ntar Ibu nulisnya ngikutin saya, nggak ada penggarisnya kan? Iya, jadi Ada nggak penggarisnya? terbuang jadinya. Kalau kamu harus pakai penggaris. Nggak salah. Saya tanya dong. Ya, silakan. Jadi kedudukan marfu itu kan ABC nih. Itu sama aja semua. Ya fa'il, ya mubtada, boleh kita sebut salah satu atau bagaimana? Salah satu. Tapi tandanya sama. Tandanya sama dengan do. Ini saya kasih contoh nih, kedudukan. Nih. Khobar itu artinya keterangan ya Ustaz? Nah, dijelaskan Apa? di sini satu-satu. Hah? Gini aja deh, saya jelasin di sini. Kita contohnya di bawah. Fa'il itu subjek, tahu kan Bu? Tahu. Tahu, aku jelasin kalau fa'il. Mubtada itu Awal kalimat. isim ma'rifat yang terletak di awal kalimat. di awal kalimat. Kalimat bahasa Arabnya Jumlah. Ya, Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. bukan saya. Nggak ada tipeknya ya Bu. Khobar itu adalah informasi isim Nakiro. yang terletak setelah memberikan kan informasi keterangan dulu ya berarti ya. atau penjelas dari mubtada. Tuh. Saya ambil contoh gini. Sebagai subjek dulu, fa'il. Kalau fa'il, nih sini nih keterangannya nih. Fa'il itu kan pelaku, Bu. Fa'il itu hadir setelah fi'il. Kita bisa simpulkan berarti kalau ada fi'il
Ada fa'il. Kalau ada fi'il pasti Ada Ya. fa'il. fa'il. Nih teorinya. Kalau ada fi'il pasti ada Fa'il. fa'il. Ya, jelek ya dikasih warna. Oke. Kalau ada fi'il pasti ada fa'il. Jadi kapanpun ibu menemukan fi'il pasti ada fa'ilnya. Tuh. Kalau ada fi'il pasti ada fa'il. Nah, contoh nih. Syarat. Nasoro, apa adanya Nasoro? Tolong. Telah menolong. Wah, yang suka menolong hafal ya. Nasoro, Muhammadin. dia tahu aja enggak? Biasanya kan gitu. Iya. Enggak ada Bagian dari ganti. Muhammad ya. Atau ibu. Nasoro atau Kalau ibu. buku-buku nahu klasik itu bukan Muhammad, Bu. Ya, Zaid. Said. Ya, Zaid. Zaidun. Iya, Oh, biasanya Zaid. gitu. Contohnya Nasoro atau ibu Atau ibu. Fi yang tahu itu yang ke ditolong. madrasati. Kalau ke Bukan, apa? menolongnya karena mahasiswa itu telah menolong Dong. al-mudarris. Apa al-mudarris? Oh iya. Guru. Al-mudarris. Udah. Mahasiswa ya? Hah? Mahasiswa itu telah menolong guru, dosen. Emang Dosen. kenapa? Saat dia jalan, Kebalik sih. nggak apa-apa. Kan ditolong, Bu. Apanya? Bisa jadi bawain tas gurunya, ya kan? Oh iya betul. Itu. Terus bisa jadi menghapus papan tulis. Beriin sarapan. Nah, pinter banget deh, Bu. Tuh, itu kan menolong namanya. Bu Yanti ngantuk. Halo, Bu. Yuk. Ngantuk, Bu Yanti. Habis makan Ada nasi itu. habis makan nasi goreng ngantuk, Bu. Coba kita kata Nasoro atau ibu al-mudarrisa. Nasoro ini kata kerja bukan? Kata kerja. Fi'il kan? Fi'il, fi'il. Atau ibunya sebagai apa? Fa'il. Sebagai Fa'il. Ulun. Sebagai fa'il. Fa'il. Sebagai fa'il. Pelakunya. Lihat harokatnya. Harokatnya lihat. Doma. 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 Tuh. Oh, ini salah. Tabelnya bukan di sini isinya. Nih. Oke. Fa'il. Ada siapa? Fa'il. Fa'il. Tuh. Oke, Bu. Fa'il itu selalu rofa. Tandanya dengan Doma. Jadi alasan dia itu rofa karena sebagai fa'il. Sebagai fa'il. Bolehkah fa'il itu fathah? Boleh. Fa'il, fathah. Enggak, Bu. Boleh nggak, Bu Yanti?
Boleh. Fa'il itu selalu rofa. Pertanyaan saya, boleh nggak fa'il itu nasab? Enggak. Boleh dong, Pak. Jadinya nasab. Boleh nggak? Enggak. Nggak boleh. Kan fa'il itu selalu rofa. Maka tandanya dengan Domah. domah. Paham sampai sini? Baik. Ini saya kasih contoh lagi nih. Sama sebagai fa'il juga. Jadi dia Ustadz kan di sini isim dan fiil. Bentar, fiilnya kan belum. Satu-satu. Nah, itu kan dia fa'il. Berarti Dia baru karena- fa'il. Contoh yang fiil belum. Ja'a. Gini aja, jangan ja'a. Yuhibbu. Apa nih yuhibbu? Ahabba yuhibbu. Senang, Iya, betul. Yuhibbullahu. menyenangi, Ya, senang. Allah senang. mencintai orang-orang yang Orang-orang yang salah senang pada Mutakin. Iya. Yuhibbullahu al-muttaqina. Yuhibbu fi'il bukan? Fiil. Iya. Fiil. Allahunya Allahnya fa'il. 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 Fa'il selalu nasab. Fa'il. Allah. Fa'il selalu Fa'il selalu Apa? domah. Domah. Itu nyetrum Bu Yanti. Bingung Fa'il deh. selalu rofa. Rofa. Oh, sudah bilang Rofa nasab. selalu Sudah. dom. Fa'il selalu nasab. Domah. Oh, Fa'il selalu nasab. Kok masuk? Menolong. tadi baru bilang Pak. Ya. Fa'il selalu nasab atau fa'il selalu rofa? Rofa karena Oh, domah. Rofa. Rofa kan Bapak bilang. Rofa memang betul. Siapa yang bilang nasab? Kalau nasab salah. Berarti mimat berarti. Larut gitu. Ada Terus, oatmealnya gitu. berarti yuhibullaha al-muttaqin boleh atau tidak? Halo. Yuhibbu. Loha nggak boleh dong. Yuhibullaha al-muttaqin boleh atau tidak? Nggak boleh. Jadinya ke nasab. Iya, itu nasab, Ustaz. Fa'il itu harus rofa. Tanda rofanya dengan Domah. domah. Jadi nggak boleh kita bilang yuhibbullaha al-muttaqin. Boleh atau tidak? Tidak. Nggak boleh. Oke, Bu Yanti, nggak boleh? Ya, oke. Tidak. Satu lagi nih. Oke. Ja'a. Apa nih ja'a? Telah datang. Datang. Iya. Telah datang. Ja'a. Idza jaa an-nasrullah. Iya, janganlah. Terus apaan, Bang? Ja'al. Boleh juga kita buat. Iya. Ada Boleh ide juga. lagi. Idza ja'a. Nasrullah. Telah datang pertolongan Allah. Iya. Sambil Terus ngapalin ayat Ustaz. Apabila datang pertolongan idza Allah. ja'a nasrullahi.
Mana fiilnya? Ya. Ya. Mana fa'ilnya? Pertolongan. Nasrul. Pertolongan. Nasrullahi. Rofa dia? Rofa, Nasru. Rofa, betul. Rofa. Iya, kan fa'il. Mana? Nasru. Doma. Betul. Tersembunyi. Enggak tersembunyi, orang kelihatan gitu. Kasihan. Allah. Kasihan sembunyi mulu, kenapa? Ngumpet kali. Nah, habisnya Mana? oh, gini Ustaz, kalau misalnya dia ketemu Nasrullah, Nasrullah itu isim ya, bukannya fi'il. Bukan. Jadi Saya gimana masih nih? belum nyambung. Ja'a an-nasru. Nasru itu Fa'il. setiap ada fi'il pasti ada. Pasti ada fa'il. Fa'il. Ibu, yang perlu Ibu tanamkan baik-baik, fa'il itu tidak selalu identik dengan orang. Oh gitu. Kan di pikiran kita itu kan kalau fa'il orang, selalu orang. Mentang-mentang saya kasih contoh tolibu, mudari sunan. Laku. Laku. Iya. Jadi Memang. tergantung konteksnya gitu, Ustaz. Iya, fa'il itu tidak harus orang dalam kalimat. Ini harus dibuka nih pikiran kita. Tidak harus orang. Umumnya Kalau di memang Indonesia mungkin harus orang ya? enggak, bisa di Indonesia juga enggak harus. Oh, di Indonesia enggak ya? Enggak. Misalnya nih ya kan, misalnya kalimat begini. Memancing atau mancing, menolong orang adalah hobi saya. Menolong orang adalah hobi saya. Hebat amat. Hobinya menolong orang. Mana fa'ilnya? Subjeknya? Indonesia nih. Yaudah. Orang. Menolong orang. Kata kerja Ustaz. Ya, belum sampai berarti. Taunya ya. Iya kan? Bisa pelaku dia ya. Jadi ingat fa'il yang selama ini kita bayangkan harus orang, enggak harus, tidak harus. Bahasa Inggris juga sama. Ada kalanya ya subjek dalam bahasa Inggris dari bentuk gerund. Misalnya nih, fishing is my hobby. Itu bukan orang itu. Fishing. Memancing. Memancing ya. Adalah hobi saya. Memancing itu mengasihkan. Misalnya. Itu subjek itu in English. Tapi bentuknya biar supaya tidak menyalahi kaidah bahasa Inggrisnya, dibuatlah gerund menjadi noun dia. Sama seperti bahasa Arab juga sama. Idza jaa nasrullahi, apabila telah datang kemenangan Allah. Jadi jaa itu fi'il. Nasrunya sebagai fa'il. Terus Allahnya? Allahnya mudhof ilaih. Kan telah datang pertolongan Allah. Siapa yang nolong Allah gitu, Ustaz? Ya, pertolongan Allah. Ya, otomatis lah, nah pertolongan Allah siapa lagi? Ya Allah. Tapi yang saya maksud di sini pertolongannya sebagai fa'il. Ribet ya Ustaz? Enggak ribet. Enggak ribet. Ya Ustaz, jadi intinya kita harus tahu maknanya juga ya dalam bahasa Arab ya. Iya Bu, namanya belajar. Mengetahui ini berarti harus tahu dong artinya dulu. Iya, kalau Ibu mau masak rendang kan harus tahu resepnya. Iya. Iya, masak cukup-cukup masak itu air. Orang bikin itu yang. Gimana? Enggak. Ini fa'il. Anak itu bermain bola. Bahasa Arabnya gimana? Iya, bermain itu. Al-waladu. Al-waladu. Iya, Al-waladu.
Bermain tuh apa ya? Play. Play. La'iba. Harus tahu bahasa Arab juga. Kura itu kuruk. La'iba. Iba kuruk kuruk. Pakai film mudhari saja dah. La'iba yal'abu. Yal'abu al waladu. La'iba ini harokatnya sama. La'iba yal'abu al waladu bola kurotal kodam. Mana fiilnya? Fiilnya mana? Ya. Failnya mana? Failnya? Waladu. Fa'il selalu Rofa. tanda rofanya dengan Doma. Doma. Kan? Bagaimana Bu Sri Lestari dan Bu Sri Khalid? Bisa dipahami? Digocek. Jadi ini contoh dari fa'il. Fa'il itu selalu rofa. Bu Alisa, Bu Dian, Tati, dan ibu yang lainnya baik bisa dipahami atau tidak? Bisa dipahami? Pelan-pelan. Pelan-pelan Ustaz. Ya. Ini nggak bisa cepat Ustaz. Emang ini pelan sekali temponya ini, insya Allah. Boleh diulangi nggak Ustaz? Yang mana nih? Semuanya? Baik, saya ulang lagi. Saya ulang lagi dengan tempo yang sangat pelan-pelan sekali. Nih dari atas. Kita ini sebenarnya tabel yang di atas ini lagi bahas ini, Bu. Nih. Ya, Sebentar ya, Bu. Tadi kan i'rab itu ada 4, ya kan? Ya. Ada rofa, nasab, jasab, jar, jasm. Nah, yang kita sedang bahas ini adalah i'rab yang rofa. Rofa itu adalah perubahan harokat akhir kata baik pada isim atau fiil. Fiilnya fiil mudhari yang tandanya dengan dhammah. Jadi rofa tandanya dengan dhammah. Istilah rofa itu sama halnya nama lainnya adalah marfu. Jadi kalau ada orang bilang marfu berarti yang dimaksud rofa. Yang dibilang rofa berarti yang marfu. Dia aja. Dia aja. Nah, i'rab rofa itu i'rab rofa pada isim yaitu dia berkedudukan sebagai fa'il. Kedudukannya nih yang sebagai yang rofa nih fa'il. Kemudian mubtada, kemudian khabarul mubtada dan lain-lain. Tahu tanya minta apa? Oke. Jadi isim dia beri'rab rafa kalau berkedudukan atau posisinya sebagai fa'il atau sebagai mubtada atau sebagai khabarul mubtada dan lain-lain. Pokok pembahasan yang dasar ini kita akan bahas fa'il, mubtada dan khabar. Penjelasan lengkapnya di sini. Ini contohnya fa'il itu selalu rafa, tandanya dengan dhammah. Contohnya nasara talibu al-mudarrisa. Siswa itu telah menolong guru tersebut. Nasara itu fiil. At-talibu sebagai fa'il. Jadi fa'il itu hadir setelah fiil, betul? Betul. Jadi kalau ada fiil pasti ada Fa'il. yuhibullahul muttaqin.
Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Bertakwa. Yuhibbu itu fi'il. Wow. Pasti ada fa'il. Fa'ilnya mana? Allah. Contoh ketiga, idza jaa nasrullahi wal fath misalnya. Jaa itu fi'il. Maka setiap fi'il pasti ada fa'ilnya. Nasru itu sebagai fa'il. Yal'abu fi'il. Al-waladu ini sebagai fa'il. Yal'abu al-waladu kuratal qadam. Anak itu sedang bermain bola. Nah, kata yang saya kasih warna merah itu adalah contoh-contoh dari isim yang berkedudukan sebagai fa'il, dan fa'il itu wajib rafa. Karena wajib rafa tandanya dengan dhammah. Dengan dhammah, maka tidak boleh kita kasih tanda dengan fathah seperti ini. Nasoro at-taliba al-mudarrisa. Salah. Yuhibbu. Ustadz, sebentar Ustadz. Jadi berarti fa'il itu selalu rofa dan selalu domah. Iya betul. Rofa itu kan domah tandanya. Bukan domah, kalau bukan tidak domah, bukan fa'il. Ya, kalau bukan domah, bukan fa'il. Oke? Bukan domah, bukan rofa. Iya, kan betul. Kalau bukan domah, bukan fa'il. Lah, fa'il kan rofa. Lah. Loh, berarti di nasab itu nggak ada fa'il. Nggak ada. Oke. Berarti rofa itu cuma ada fa'il dan domah ya. Itu aja Coba ya. lihat nih. Tuh, kedudukannya nih. Rofa nih. Yes, kedudukannya. Ini perlu digarisbawahi tuh dia. Tuh. Jadi rofa, kalau fa'il itu selalu rofa. Nggak mungkin. Nasab itu nggak mungkin. Setelah fa'il harus ada fi'il. Iya. Terbalik. Setelah fi'il harus ada Terbalik. fa'il. Setelah fi'il harus ada Fi'il. fa'il. Setelah fi'il harus ada Fa'il. fa'il. Fi'il dulu baru fa'il. Kata kerja. Fi'il tuh Sudah pasti itu ya Ustadz ya. pasti. Harus Iya, ada kata ya. kerja. Udah baku itu, Bu. Ini saya kasih Iya, tambahan baku. di sini. Ini baru rofa doang ya Ustadz? Baru rofa doang ini. Makanya slow kita ini. Sangat slow sekali. Slow banget. Slow, Ustadz, slow. Sabar Ustadz, sabar. Woles. Apa kabar? Apa? Bu Lina? Woles. Woles itu bukan es krim. Tahu kan nih Ustadz biasa makan es krim. Iya. Woles. Nah, Jadi dan hanya domah ya Ustadz. Fa'il itu harus rofa dan Iya. hanya domah ya Ustadz. ya begitu. Ya, betul. Begitu. Konsep dasarnya begitu. Pegang baik-baik. Ini kita belum terjun ke Al-Quran. Begini dulu, pahami baik-baik. Kalau ibu udah mantap gini, Masya Allah. Amin. Tadi kan rofa itu isim yang berkedudukan, yang i'rabnya rofa itu dia berkedudukan sebagai fa'il pertama. Fa'il. Selain fa'il apa lagi? Mubtada. Mubtada. Saya akan jelaskan mubtada. Pokoknya Jadi ini yang sebagai fa'il dulu ya gitu. iya, kan lihat tabelnya tuh. Sekarang Gampang kan? contoh sebagai mubtada gitu. Nah, sebagai mubtada nih. Oke deh. Insya Allah nggak lupa, jangan sampai lupa. Ya, pegangin baik-baik. Ya Ustadz. Mubtada itu apa? Nih keterangannya nih. Isim
ma'rifat yang terletak di awal Kalimat. Nah, kita pernah membahas isim-isim ma'rifat. Pernah enggak? Udah kali. Kita pernah bahas isim-isim ma'rifat. Baik. Kita pernah bahas isim-isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu adalah isim yang meliputi isim yang kemasukan alif lam atau nama baik nama orang, nama tempat dan lain-lain. Isim ma'rifat, saya ulang lagi, isim yang kemasukan alif lam, bukan kemasukan hantu, bukan. Isim yang kemasukan alif lam. Ini kita mau jelaskan mubtada nih. Mubtada itu adalah isim ma'rifat. Jadi kita nggak mungkin memahami mubtada kalau kita tidak memahami isim ma'rifat. Saya ulang lagi, kita tidak mungkin bisa memahami mubtada kalau kita tidak memahami isim ma'rifat. Soalnya isim ma'rifat pernah kita jelaskan itu, bahkan catatannya udah lengkap sekali sebenarnya. 3 minggu yang lalu. Kalau dibaca juga. Baca nggak kira-kira? Belum. Saya kan belum dapat, Ustadz. Oh, belum dapat? Baik. Iya. Isim ma'rifat tuh isim ya yang penunjukannya sudah jelas. Ciri-ciri ma'rifat itu adalah isim yang kemasukan alif lam, nama orang atau nama kota, semua nama lah. Ibu punya kucing juga nama ma'rifat. Misalnya nama kucingnya baby. Nah, ma'rifat itu. Terus isim dhamir yang telah kita pelajari itu juga tergolong isim Ma'rifat. Nah, isim-isim ma'rifat tadi itu kalau dia berada di awal kalimat maka dia sebagai mubtada. Kedudukannya sebagai mubtada. Oleh karenanya ini pengertian mubtada isim ma'rifat yang terletak di awal kalimat. Oke? Saya mau kasih contoh seperti ini. Anak itu cerdas. Anak itu bahasa Arabnya? Waladu. Cerdas itu apa cerdas? Lahirun. Al-waladiyah. Zakiyun. Al-waladi zakiyun. Ya. Al-waladu zakiyun. Anak itu cerdas. Nah, al-waladu ini ma'rifat tidak? Bukan. Ma'rifat. Ma'rifat tuh. Bisa jawab ma'rifat. Taunya ma'rifat dari mana, Bu? Alif lam. Alif lam. Maka pengertian isim ma'rifat adalah isim yang kemasukan. Ustaz, al-waladi itu lamnya pakai tasdid ya? Bukan, maka sukun. Sukun. Jadi saya tanya lagi, al-waladu ma'rifat tidak? Ma'rifat. Ma'rifatnya karena kemasukan Alif lam. ya. Di awal kalimat dia Mubtada. di awal kalimat kan? Di awal Ya. kalimat. Nah, di awal kalimat. Oke. Kalau isim ma'rifat terletak di awal kalimat, namanya disebut Mubtada. mubtada. Inilah mubtada. Dan mubtada itu wajib Rofa. rofa. Tanda rofanya dengan Doma. doma.
Begitu. Oke. Saya ulang lagi. Ulang lagi Ustadz. Ulang lagi. Al-waladu itu makrifat tidak? Ya, Marifat. Makrifat. Kenapa makrifat? karena ada alif lam. Masukin alif lam. Dia di awal kalimat. Iya. Ya, Nah, maka kalau isim makrifat yang terletak di awal kalimat disebutnya atau kedudukannya sebagai Mubtada. mubtada. Dan mubtada itu wajib rofa, rofa. Tanda rofanya dengan doma. doma. Jadi boleh nggak saya bilang seperti ini nih? Al-walada zakiyun. Boleh atau tidak? Enggak. Nggak boleh. Kok boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Udah jelas-jelas dia sebagai mubtada. Ustadz Kalau ulangi lagi. saya tidak ada harok. Kalau saya nggak harokatin begini nih. Bacanya gimana? Saya nggak kasih harokat. Jaki aja. Ya, tadi kayak tadi al-waladu zakiyun. Tuh. Maka ibu, kalau ibu sudah tahu mubtada ini udah tahu mubtada, walaupun tanpa dikasih harokat seperti ini, ibu akan baca al-waladu karena dia kedudukannya sebagai Mubtada. Awal kalimat. Awal kalimat. Dan nggak alif boleh lam. duga-duga seperti ini, nggak boleh al-walada zakiyun ya. Itu dia bacanya belum kenal nahu. Maka kalau baca huruf gundul itu alatnya nahu. Sekalipun tidak ada harokatnya, orang tersebut bisa baca. Tadi Ada harokatnya Ustaz, tadi bukan bacanya. Bila lihat al-waladu mubtada, oh mubtada rofa, tandanya dengan doma. Oh berarti bacanya al-waladu. Gitu. Paham tuh? ulangin Ustaz. Hmm? Isim ma'rifat yang terletak di awal kalimat tadi. Isim ma'rifat yang terletak di awal kalimat kedudukannya sebagai mubtada. Ada. Terus Mubtada wajib Rofa. rofa. Tanda rofanya dengan Doma. doma. Pinter sekali udah gitu doang. Ya tuh. Jadi boleh tidak saya bilang al-walada zakiyun? Boleh? tidak, Tidak boleh. Al-waladu. Alasannya tidak boleh karena fathah. karena Marifat rofa. benar karena dia sebagai Mutada. Ada. begitu. Nih kasih saya contoh lagi. Oh gitu. Apa bacanya nih? Ya. Apa itu? Al-alimu Al-alimu. nurun. Al-alimu. Al-alimu nurun. Nurun. Apa artinya? Cahaya ilmu ya? Pengetahuan. Cahaya ilmu ya? Gak apa-apa. Saya ilmu. Iya. Gimana? Bu Alisha? Pengetahuan. Pengetahuan. Ilmu itu Ilmu ada atau saya. Apa kata? Harokat ain ini dibacanya salah masih ditolerir karena bukan urusan nahu. Yang penting huruf mimnya. Oh, al-ilmu. Al-ilmu. Ilmu. Nurun. Nurun. No. Nuri. No. Nurun. Nurun. Bukan nurul atau nuri. Kalau nuri huruf nuri. Nuri. Nurun. Apa artinya? Cahaya ya? Ilmu itu Cahaya ilmu ya? cahaya. Ilmu itu cahaya. Ilmu itu cahaya. Benar dong, ilmu itu cahaya. Iya. Cahaya ilmu. Bukan cahaya seperti
seolah-olah Lampu. center, bukan. Cahaya. Ada orang kalau belajar ilmu cepat lupa atau susah masuk, atau sebagian ulama, ya banyak dosanya dia, begitu. Begitu. Itu yang maksud itu. Jadi cahaya itu tidak bercampur dengan kegelapan. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Apa kedudukan ilmu di sini? Mu'tada. Mubtada wajib Rofa. tanda rofanya dengan Doma. mumtaz. Saya kasih contoh lagi. Allahu mana dia? Allahu bacanya gimana nih? Allahu Ghafur. Allahu Ghafur. Ghafur. Apa kedudukan Allahu di sini? Mubtada. Mubtada wajib Rofa. tanda rofanya dengan dhamma. Bagus sekali. Saya lagi. Khadijah gini aja dah. Muhammadun Rasulun. Rasulullah. Apa kedudukan Muhammadun? Mubtada. Mubtada dia? Ya. Ya. Nah, analisanya. Muhammadun itu ma'rifat bukan? Bukan. Bu Alisa menjawab bukan. Alasannya, Bu? Karena tanwin, bukan nggak ada alif lamnya. Iya, hampir mendekati betul. Ada lagi jawaban yang lain? Dia nama kan Ustaz? Karena tidak Nah, ada yang alif lam. ngatain tadi. Budian mengatakan tapi dia nama. Jadi gimana kesimpulannya? Ma'rifat atau nakirah? Makrifat. Ma'rifat. Jadi pembenarannya isim ma'rifat itu adalah isim yang kemasukan Islam. Itu poinnya. Atau juga isim alam, nama. Nama ya, Bu. Meskipun namanya ada tanwinnya, meskipun seperti Aliun, Muhammadun, Salihun, Hudun, nama maksudku. Pokoknya nama orang walaupun tidak ada alif lamnya dihukumi Ma'rifat. Oke. Apakah dia ini di awal kalimat? Semua nama ya Ustadz? Iya, pokoknya nama apa aja. Busri, Khalid, itu ma'rifat itu. Jadi itu ini Ustaz. Apa kedudukan Muhammadun di sini? Isim ma'rifat Mubtada. Mubtada ma'rifat dia. Ya. Ada. Nah, ma'rifatnya karena Nama. Maaf Pak Ustadz, izin live dulu. Ada tamu. Silakan Bu. Masya Allah, silakan. Tuh. Jadi wajib rofa ya Ustadz? Wajib rofa, tandanya dengan Doma. dengan doma tuh. Bagus sekali. Oke. Mudah-mudahan nggak lupa. Ini basic sekali, Bu. Ini kalau ini yang bisa memahami, kesananya gampang. Iya, tapi untuk memahaminya itu tidak sepintas saja gitu. Namanya juga proses pemahaman, Bu. Memang nggak sepintas dia. Begini, begitu Ustaz jelasin terus langsung tahu gitu. Udah tahu itu cara
biar supaya nggak lupa gimana? Jica. Kita ulang-ulang lagi gitu. Jica. Lupa nggak apa-apa. Yang penting udah paham. Harus praktek di Al-Quran ya Ustadz. Iya ntar, kalau sudah paham. Kan masalah paham dulu. Kalau paham, ini konsepnya begini. Oh gitu. Iya. Iya. Ntar ada latihan nih dong Ustadz, ayat Quran. Ada minggu depan. PR mau PR. Ya. Kalau nggak Latihan lupa dong. nih. Itu Latihan kadang-kadang dulu lupa baru Ustaz. PR. Itu kan masalahnya. Satu lagi nih. Satu Bukan lagi. PR, Ustadz. Dibahas bersama Ustadz. Oh iya, tenang Itu aja. Al-Qurannya. Yang kedua, khobar. Yang ketiga apa tadi? Yang ketiga. Khobar mubtada. Mubtada. Khobar mubtada. Tuh, khobar mubtada tadi apa tuh pengertiannya? Adalah di atas itu ya tadi. Isim nakiroh yang memberi informasi penjelas dari mubtada. Isim nakirah yang memberikan informasi atau penjelasan Penjelas dari mubtada. Dengan kata lain, khobar itu adalah berita atau informasi untuk mubtada'nya. Atau penjelas. Tapi ingat, khobar itu harus Nakiroh. Jadi prinsipnya kita nggak bisa memahami khobar kalau kita tidak bisa memahami nakiroh. Kita ya deh kita aja. Kita tidak bisa memahami khobar mubtada tanpa kita memahami nakiroh. Pertanyaannya apa itu nakiroh? Nakiroh ada Tunggu, Baca dari ulang aja ya Ustaz ya. Ya pelan-pelan, ini pelan-pelan ya kan sebenarnya. Kita nih, Ibu, tidak bisa memahami khobar. Sebelum kita memahami isim nakiroh. Karena khobar itu sendiri adalah isim nakiroh. Oh, isim nakiroh khobar itu. Isim nakiroh yang memberikan informasi atau penjelas dari mubtada'nya. Jadi khobar itu adalah isim nakiroh. Yes. Apa itu isim nakiroh? Isim yang bukan ma'rifat. Isim yang bukan ma'rifat. Iya, ciri-ciri isim nakiroh itu bertanwin. Dah, gampangnya gitu. Isim nakiro itu isim yang bertanwin. Un, an, in. Di luar nama ya, di luar nama. Kalau nama orang kan tadi Muhammadun walaupun bertanwin dia ma'rifat. Karena nama orang. Di luar nama. Kitabun, nakiro bukan? Alimun. Nakiro. Hakimun. Nakiro. Ghafurun. Nakiro. Raufun. Nakiro. Riyanun. Nama orang. Ma'rifat. Kuswatun. Ma'rifat. Oh, jadi nakira apa tadi, Bo? Nakiro yang bertanwin. Isim yang bertanwin di luar nama orang. Isim yang bukan makrifat. Ya. Di luar nama orang ya Ustaz? Iya, di luar nama orang. Pokoknya lawannya makrifat adalah nakiro. Lawannya makrifat nakiro. Kalau kita sudah paham nakiro, berarti kita harus paham khobar. Ini gunanya. Nggak apa-apa, ini latihan olah pikir. Iya. Karena kalau ahli nahu dia pinter, Bu. Maksudnya analisanya logik. Ya. Kalau ahli nahu ya banyak kan dari Sumedang itu. Tahu Sumedang itu Ustaz. Enak, pakai cabai rawit. Iya, pengalaman Ibu yang sering ke Sumedang.
Jadi di sini yang lewat aja ada Ustaz, nggak usah ke Sumedang. Sampai pasar minggu juga ada. Oke. Nih kita kasih contoh apa? Kita contoh aja kopi yang tadi. Al-waladu zakiyun. Al-waladu Zakir. zakiyun. Apa nih zaki? Apa nih zaki? Cerdas. Cerdas, pintar. Maka ibu pernah mendengar ada anak namanya si Zaki. Pernah dengar kan? Enggak. Kalau Mahirun bukan ya, Ustaz? Wih, mahir, apalagi mahir. Mahir bukan cerdas, dia mahir, terampil mahir itu. Mahir, terampil, Bu. Mahirun. Mahir ini. Zakiyun itu cerdas. Zakirun cerdas. Ya. Kalau ada namanya Muhammad Zaki, apa artinya itu? Muhammad cerdas. Iya. Rian Zakiyah. Rian cerdas. Nah, gitu Ustaz. Boleh, iya pakai kata marbuta Zakiyah. Kan ada tuh Zakiyah, seperti lagunya. Lagunya siapa itu? Zakiyah. Nah, al-waladu zakiyun. Nah, kalau ada mubtada pasti ada khobar. Ini prinsip lagi. Kalau ada mubtada pasti ada khobar. Kalau ada fiil pasti ada fa'il. Maka di sini kita tambahan di sini nih. Kalau ada fiil pasti ada fa'il. Kalau ada mubtada, ada khobar. Ada mubtada. Kalau ada mubtada pasti ada khobar. Ini udah paket ini. Nah, kita kasih contoh, balik lagi ke contoh kita. Nah, al-waladu kan ada mubtada, betul? Ya. Maka kalau ada mubtada pasti ada khobar. Mana khobarnya? Ya, ini zakiyun. Zakiyun. Lihat, zakiyun itu ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Nakirah. Nakirah. Tahunya nakirah dari mana? Tanwin. Maka nakirah itu dia dia isim nakirah, kedudukannya sebagai khobarul mubtada, khobar mubtada. Rofa kah dia? Rofa. Tanda rofanya dengan domah. Begitu juga al-ilmu nurun. Ilmu tadi kan mubtada, betul? Ya. Nurunnya berarti khobar. Allahu ghafurun. Allahnya tuh tadi mubtada. Oke. Allahu ghafurun. Berarti ghafurunnya sebagai khobar. Muhammadun rasulun. Nah, Muhammadan mubtada. Rasulun saja. Rasulunnya Muhammadun Rasul. Mubtada. Rasulunnya khobar. Oke, khobar. Seakan Muhammadun dan Rasulun nakirah, tidak seakan. Padahal sebenarnya Muhammadun itu Ma'rifat. Rasulun sebagai Nakirahnya. Nah, inilah kedudukan isim-isim yang rofa. Dia sebagai fa'il, dia sebagai mubtada, dia sebagai khobar.
Sebenarnya ada 7. Tapi kalau di tingkat dasar ini saja dulu yang kita pegang. Jangan sekaligus, Tas. Satu Enggak. aja belum itu. Itu nanti di tingkat lanjutan 4, 5, 6, 7-nya. Oke? Bukunya tambah lagi ya, Ustaz? Ada kalau udah selesai. Kita selesaikan buku ini dulu. Buku Nahwu ini udah selesai, nanti kita pindah ke buku Shorof. Hari Rebo kan, Ustaz? Oh, Rabu, iya benar. Ustaz, Lupa lagi Ustaz, Rebo. Saya lupa ngomong. Silakan. Gimana? Jadi mubtada itu bisa juga kita sebut ma'rifat nggak? Iya, memang mubtada itu bahan Boleh kita bakunya dari isim ma'rifat. Ma'rifat. Bahan bakunya ya, Bu. Kalau khobar itu bahan bakunya dari isim Nakiro. Enggak, untuk penyebutannya boleh gitu, Ustaz. Ma'rifat. Ya kan ini mubtada nih, al-waladu. Kita menyebutnya ma'rifat, gitu boleh? Enggak, ya, iya kalau analisanya lagi menganalisa. Ya, ini ma'rifat, ini nakiro begitu. Kalau yang ditanyakan adalah kedudukannya, jangan dijawab ma'rifat dan nakiro. Kalau ditanya kedudukannya ya, Bu. Kedudukannya. Jabatannya, kedudukannya, posisinya itu sama. Bahasanya kedudukan, jabatan, posisi dalam kalimat itu jangan dijawab ma'rifat. Jangan. Tergantung pertanyaannya ya. Iya, jadi teman-teman biasanya kalau pertanyaan itu kalau di Al-Qur'annya soal-soal bahasa Arab, apa kedudukan dari? Iya, kedudukan. Garis atau posisi atau jabatan dari kata yang di garis bawah ini. Maka jangan dibilang ma'rifat. Karena kedudukan tapi kalau itu untuk bukan penjelasan ma'rifat. baru gitu, Ustaz. Kalau kedudukan ya. Tapi kalau yang ditanya pilihan ganda, apakah kata yang di garis bawah ini ma'rifat atau nakiroh? Nah, paling begitu. Baru kita jawab. Jawab. Kalau enggak, jangan ya Ustaz. Jangan, itu cuma sekedar bahan baku. Ini loh cara membuat, cara membuat rendang, bahan bakunya. Kan orang nggak nanya bahan bakunya, yang ditanya kan orang hasilnya gitu. Ya Ustaz. Bisa dipahami sampai sini. Iya. Berarti selalu kedudukan berarti ya Ustaz, benar. Yes, seperti itu, Bu. Nah, inilah, Bu. Yang ini nanti ada di catatan gitu nggak, Ustaz? Ada, nanti saya kirim. Di catatan ya, Ustaz ya. Ini udah catatan tuh. Nih. Bu. Kelihatan? Iya. Tuh. Baik, sampai sini Tambahan pertanyaan. Kalau tidak ada kita cukupkan. Iya. Insya Allah tidak ada pertanyaan. Alhamdulillah, berarti dianggap Pak. Sementara paham, Ustaz. Sementara kalau enggak nanti seharian nanti Ustaz. Nah, kuliah 3 SKS gini juga kalau kita maksimalkan, Bu. Saya hanya menghimbau kalau bisa terus hadir. Setiap Sabtu, setiap Ahad. Karena meeting kita itu cuma meeting Nahwu begini cuma minggu cuma sekali. Seperti itu. Kok tiap Sabtu, Minggu, Ustaz? Saya lihat Ahad, setiap hari Ahad seperti itu. Ya. Yang kalau istiqomah, insya Allah bisa. Ingat, saya ingatkan kembali, kalau niatnya bagus,